Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia Tulamaya dengan NIM F131240006. Saya dari program studi Teknik Lingkungan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan kajian penting dari kimia dasar, yaitu gas campuran. Gas campuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam udara. Oke, berikut adalah gambaran materi yang akan kita pelajari dari pengantar, hukum-hukum penting, tekanan parsial, fraksi mol, penerapan hukum gas ideal dan campuran, gas nyata versus gas ideal, aplikasi gas campuran dalam kehidupan nyata, contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum masuk ke rumus dan hukum, kita perlu pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan gas campuran? Jadi, gas campuran adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih jenis gas yang tidak bereaksi kimia satu sama lain, dan menempati ruang atau volume yang sama. Gas-gas tersebut tetap mempertahankan sifat individunya masing-masing. Contohnya ada di sekitar kita, yaitu udara, yang terdiri dari nitrogen kurang lebih 78%, oksigen kurang lebih 21%, argon, karbon dioksida, dan gas lainnya dalam jumlah kecil. Meski terlihat homogen, masing-masing gas di udara punya kontribusinya sendiri terhadap tekanan total. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Untuk memahami perilaku gas dalam campuran, ada dua hukum yang menjadi dasar penting. Yang pertama yaitu hukum Dalton, yang berbicara soal tekanan parsial, yaitu disampaikan oleh John Dalton 1801. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan total gas campuran sama dengan jumlah tekanan parsial masing-masing gas, dengan rumus P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Setiap gas bertindak seolah-olah ia sendirian dalam ruangan tersebut, memberikan tekanan yang disebut tekanan parsial. Lalu yang kedua ada hukum Amagat yang berbicara tentang volume parsial. Hukum ini menyatakan bahwa volume total dari campuran gas adalah jumlah dari volume yang akan ditempati masing-masing gas jika gas tersebut berdiri sendiri pada tekanan dan suhu yang sama, dengan rumus V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sampai Vn. Ini berlaku untuk gas ideal yang diasumsikan tidak saling berinteraksi dan volumenya diabaikan. Kedua hukum ini akan membantu kita mengerti bagaimana gas-gas ini berbagi peran dalam satu sistem. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari perilaku gas campuran, yaitu tekanan parsial. Apa itu tekanan parsial? Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh satu jenis gas dalam campuran jika ia menempati seluruh ruang sendirian. Tekanan parsial dapat dihitung menggunakan fraksi mol sebagai berikut. Tekanan parsial gas ke I sama dengan fraksi mol gas ke I dikali dengan tekanan total campuran gas. Konsep ini sangat penting dan sering muncul dalam soal-soal kimia. Kuncinya gunakan fraksi mol dikali dengan tekanan total. Selanjutnya, proporsi setiap gas. Fraksi mol adalah cara kita menyatakan berapa banyak suatu gas dalam campuran. Fraksi mol digunakan untuk menyatakan proporsi jumlah nol suatu gas terhadap jumlah mol total gas dalam campuran, dengan rumus X sama dengan mol dikali dengan total mol semua gas. Kaitannya dengan tekanan parsial sangat penting, yaitu dengan rumus P sama dengan X dikali P total. Fraksi mol ini sangat berguna untuk mencari tekanan parsial, bahkan massa molar rata-rata suatu campuran gas. Selanjutnya, penerapan hukum gas ideal. Kalau kalian udah pernah belajar tentang rumus P kali V sama dengan N kali R kali T, kabar baiknya rumus itu tetap berlaku di gas campuran. Tapi, hanya saja kita gunakan total mol dikali dengan V sama dengan N total dikali dengan R kali T. Jika ingin menghitung tekanan masing-masing gas, gunakan tekanan parsial masing-masing, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Di sini kita juga bisa menghitung
massa molar campuran dari data mol tiap gas dengan rumus M atau massa molar campuran sama dengan jumlah N dikali M dibagi jumlah N. Selanjutnya, gas nyata versus gas ideal. Gas nyata menyimpang dari perilaku gas ideal. Di dunia nyata, gas nggak selalu patuh sama hukum ideal. Ada kondisi tertentu, kayak tekanan tinggi atau suhu rendah, di mana perilaku gas menjadi menyimpang. Disinilah kita pakai faktor Z atau faktor kompresibilitas untuk mengoreksi perhitungan gas ideal, yaitu dengan rumus Z sama dengan P kali V dibagi dengan N kali R kali T. Jika Z sama dengan 1, maka gas bersifat ideal, dan jika Z bukan dengan 1, gas menyimpang dari sifat ideal. Penyimpangan disebabkan oleh gas antar partikel dan volume partikel yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, aplikasi gas campuran dalam kehidupan. Yuk kita lihat di mana saja gas campuran hadir dalam kehidupan nyata. Yang pertama, udara atmosfer. Udara adalah contoh nyata gas campuran yang terdiri dari nitrogen kurang lebih 78%, oksigen kurang lebih 21%, gas lainnya kurang lebih 1%. Yang kedua, medis dan scuba diving. Tangki oksigen medis berisi campuran gas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sedangkan tabung scuba menggunakan campuran khusus seperti nitrox atau trimix yang disesuaikan dengan kedalaman penyelaman. Selanjutnya, dalam industri, yaitu pengelasan atau campuran aksitena atau CH2H2 dengan oksigen, lalu refrigeran, yang ketiga atmosfer inset untuk reaksi kimia. Gas campuran punya peran penting dalam penjelasan dan proses kimia. Jadi, ini bukan sekedar teori ya. Selanjutnya, contoh soal. Kita akan coba kerjakan soal tentang gas campuran, yaitu menghitung fraksi mol dan tekanan parsial dari data yang diberikan. Kita langsung soalnya, sebuah wadah berisi campuran 3 mol gas oksigen atau O2 dan 2 mol gas karbon dioksida atau CO2 dengan tekanan total 6 atm. Hitunglah tekanan parsial masing-masing gas. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita totalkan semua mol gas, jadi kita tambahkan 3 mol gas oksigen atau O2 ditambahkan dengan 2 mol gas karbon dioksida atau CO2. Hasilnya menjadi 5 mol. Lalu kita hitung fraksi mol tiap gasnya. Untuk O2, 3 dibagi dengan 5 sama dengan 0,6. Lalu untuk CO2, 2 dibagi dengan 5 sama dengan 0,4. Terakhir, kita hitung tekanan parsial dengan rumus P sama dengan X kali P total. Nah, yang pertama untuk O2 kita kalikan 0,6 dikali dengan 6 atm sama dengan 3,6 atm. Yang kedua CO2 kita kalikan 0,4 dikali dengan 6 atm sama dengan 2,4 atm. Nah, hasil akhirnya tekanan parsial masing-masing gas, yang pertama O2 yaitu 3,6 atm dan CO2 sama dengan 2,4 atm. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu gas ideal campuran. Oke, kita langsung ke soalnya. Campuran gas terdiri dari 1 mol N2 dan 2 mol He dimasukkan ke dalam wadah 10 liter pada suhu 300 Kelvin. Hitung tekanan total gas. Gunakan R sama dengan 0,082 L atm per mol Kelvin. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita hitung total mol gas, yaitu N2 ditambahkan dengan He, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3 mol. Lalu yang kedua kita gunakan rumus gas ideal, dimasukkan ke rumus, yaitu rumusnya P kali V sama dengan N kali R kali T. Kita masukkan ke rumus, jadi P kali 10 sama dengan 3 kali 0,082 dikalikan 300. Jadi hasilnya P kali 10 sama dengan 7,7
73,8. Lalu P sama dengan 73,8 dibagi dengan 10 sama dengan 7,38 atm. Jadi tekanan gas total yaitu 7,38 atm. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah gas campuran terdiri dari beberapa gas yang tidak bereaksi dan menempati ruang bersama. Hukum Dalton menyatakan tekanan total sama dengan jumlah tekanan parsial tiap gas. Tekanan parsial dihitung dari fraksi mol dikali dengan tekanan total. Dan fraksi mol sama dengan mol gas per mol total. Terakhir, gas ideal tetap berlaku dalam kondisi ekstrim, berlaku penyimpangan, yaitu gunakan faktor koreksi Z. Nah, sebagai penutup yang bermakna, saya membuat sebuah cerita ilustratif menggunakan bantuan AI. Cerita ini saya rancang sendiri sebagai cara kreatif untuk memahami dan menjelaskan materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Harmoni di negeri Gaslonia. Jauh di dalam sebuah balon percobaan milik profesor kimia tersembunyi dunia kecil yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah tempat bernama Gaslonia. Di sana, gas-gas hidup damai sebagai makhluk mungil yang melayang bebas di udara. Ada Oksi, si bijak dan percaya diri, Nito, si pendiam yang tenang, dan Karbo, si cerewet yang suka berbicara. Mereka sudah lama hidup bersama, tapi suatu hari muncul perdebatan yang membuat negeri Gaslonia menjadi tidak seimbang. Aku yang paling penting, seru Oksi. Tanpa aku, manusia tidak bisa bernapas. Jangan sombong, jawab Nito dengan tenang. Aku jumlahnya yang paling banyak di udara. Aku penopang utama dunia ini. Karbo ikut menyalah. Kalian lupa, tanpa aku tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Aku juga penting. Perdebatan mereka membuat tekanan dalam balon udara menjadi kacau. Balon itu mulai mengembang berlebihan, lalu tiba-tiba mengempis. Dunia Gaslonia menjadi tidak stabil. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang pria tua dengan rambut acak-acakan dan papan tulis di tangan. Ia melayang perlahan di udara. Aku adalah Profesor Dalton, katanya sambil tersenyum. Kalian tidak perlu bertengkar. Semua gas punya peran. Tekanan di balon ini bukan ditentukan oleh siapa yang paling penting, tetapi oleh hukum Dalton. Profesor Dalton menggambar rumus di udara. P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 sampai dengan seterusnya. Setiap gas memberikan kontribusi tekanan masing-masing yang disebut dengan tekanan parsial. Jika kalian bekerja sama, tekanan total akan seimbang dan balon tetap stabil. Oksi, Nito, dan Karbo saling pandang. Mereka akhirnya mengerti, meskipun berbeda, masing-masing dari mereka penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Sejak saat itu, mereka tidak lagi bertengkar. Mereka mengambang dengan damai, bekerja sama menjaga tekanan di dalam balon tetap ideal. Gaslonia kembali tenang, dan balon pun siap digunakan untuk eksperimen berikutnya. Sedikit pesan moral dari cerita ini, sekecil apapun peranmu, kamu tetap berarti dalam kerjasama. Semua unsur punya tempat dan fungsi. Sekian, terima kasih.